Baik, ya ini yang kita sebut finger sling tadi ya. Bagaimana cara masangnya? Seperti ini ya, kita buat masuk jari, kita putarkan ke sini, kemudian ini diletakkan di ujung. Nah, ujung satunya lagi gimana Bang? Nah, ujung satunya lagi ini nanti ketika riser masuk di sini, kita tinggal kunci lagi di jari jempol. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya agar riser tidak jatuh ya. Nah, oke, ini yang kita sebut tadi finger tap ya. Oke, finger tap ini gunanya ya untuk menarik string. Oke, nah cara masangnya gimana? Nah, ini kan ada lubang ya. Ini kita gunakan dua jari. Yang pertama jari telunjuk dengan jari tengah. Oke, masuk di sini. Nah, ini kendorin dulu. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini. Ya, oke. Setelah udah masuk, baru kita kencangkan. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Ini yang kita sebut dengan arm guard ya. Nah, ini arm guard fungsinya apa? Untuk melindungi tangan kiri kita supaya tidak terkena gesekan saat string kita lepas. Gimana cara pasangnya? Ini. Oke, masukkan dulu ke sini biar mudah ya. Kita masuk. Iya. Nah, di sini. Nah, ini kita kencangkan ya. Nah, kita sendiri bisa melakukannya. Oke. Iya. Nah, kita tarik, tahan. Nah, seperti ini ya. Jadi arm guard ini kita pasang di tangan sebelah kiri. Nah, fungsinya supaya string tidak mengenai lengan kita. Oke, kita lanjut ya. Ini kita sebut dengan bow stand ya, atau sandaran busur ya. Kalau yang ini udah agak canggih ya. Nah, terbuat dari bahan karbon. Nah, seperti ini ya. Ini nanti busurnya duduknya di sini. Baik, ini riser ya. Oke, ini riser. Gimana sih cara pasang limnya ya? Ini perlu diketahui dulu, ini posisinya ya. Nah, yang atas begini, yang di bawah ini tandanya, ini bagian bawah. Oke, kita pasang dulu yang bawah ya, lims yang bagian bawah. Oke, coba perhatikan. Oke ya, ini kita pasang di sini ya. Kita masukin. Oke, kita masukin, kemudian kita akan sedikit beri tekanan supaya ini masuk ke dalam lubang, kemudian kita tekan. Nah, baik, ini yang bagian bawah. Kita lanjut yang bagian atasnya. Sama ya, ini diputar, ini bagiannya, bagian bawahnya sama dimasukin, kemudian berikan tekanan ya. Ini ada lubang, ada pinnya, tekan sedikit, sorong. Oke. Oke ya, ini tutorial gimana caranya kita memasang string pada busur ya. Tadi lem sudah kita pasang ya, atas dan bawah. Sekarang kita ambil string. Baik, sebelumnya perhatikan dulu ya, ini penting sekali. String atau tali busur itu memiliki dua lubang, satu atas satu bawah. Bagaimana cara membedakannya? Perhatikan. Nah, yang ini lubangnya agak sedikit besar. Ini artinya untuk bagian atas ya. Yang lubangnya besar untuk bagian atas. Nah, kemudian lubang yang kecil ini untuk bagian busur yang di bawah. Oke, gimana cara pasangnya ya? Oke, kita coba yang atas dulu. Oke, masukin dulu
dulu ke sini, dilewatkan, jangan dulu disangkutin di sini ya. Dimasukin dulu ke sini. Oke. Kemudian yang bawah kita pasang. Ada beberapa cara bagaimana cara memasang string ya, tapi karena saya biasa melakukan ini ya, coba diperhatikan. Ujung lims yang bawah itu kita tahan di sepatu ya, kaki seperti ini. Kemudian kita tangan kanan kita tarik, kemudian tangan kiri kita itu menahan lubang string ya, atau tali string yang bagian atas untuk kita masukkan ke ujung. Kita tarik, kita tekan yang kiri, tangan kiri kita tekan. Nah, ketika udah masuk baru kita lepas. Cara ini untuk pemula tidak saya sarankan ya. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya bagaimana cara pasang quiver. Quiver yaitu tempat meletakkan anak panah ya. Ini ya, ini quiver. Bagaimana cara pasangnya seperti ini. Oke. Ini seperti pasang tali pinggang. Masukin. Nah, ya. Nah, sesuai ukuran dengan masing-masingnya ya. Masing-masing kita kan berbeda-beda. Oke, nah ini di sini Mbak perhatikan, ini ada lubang quiver ya. Oke, ini kita masukkan anak panah atau arrow. Jangan juga terlalu ke belakang ya, di samping. Kebetulan modelnya seperti ini, posisinya di samping sebelah kanan. Oke, baik. Selanjutnya ini tutorial bagaimana cara memegang busurnya. Baik, memegang busur atau kita sebutnya grip. Oke, grip. Perhatikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, grip ini pada saat kita memanah itu tidak boleh terlalu digenggam. Kenapa? Karena nanti sangat mempengaruhi hasil tembakan. Oke. Nah, kita pasang dulu slingnya tadi, satu lagi ujungnya di jempol ya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan penarikan busur, ya sebaiknya ujung busur ini ditaruh di atas sepatu ya. Sayang kalau busur ditaruh di lantai, bisa merusak lims ya. Jadi ditaruh di ujung sepatu. Oke, baik. Nah, kita lanjut cara memegang busur ya. Oke. Nah, perhatikan. Pegang busur itu sebaiknya harus mengenai bagian tangan di bawah jempol ya. Ya, seperti ini ya. Tidak demikian. Nah, kalau ini nanti jadinya formnya jadi salah nanti. Ya, gripnya jadi salah. Sangat mempengaruhi arrow. Nah, begini. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara draw atau cara menarik busur. Kita pasang dulu panahnya. Oke, posisinya perhatikan ya. Nah, jadi harus demikian supaya apa? Supaya tidak merubah form, lurus tegak ya, badannya harus lurus. Tidak boleh demikian. Nah, tidak boleh seperti ini, badan membungkuk, itu tidak disarankan, tidak bagus jadinya ya. Jadi badan tetap lurus. Oke, busurnya diangkat 45 derajat, baru kita melakukan yang namanya hook ya, hook atau menggenggam string ya, menarik string sekalian nanti. Oke, sini saya menggunakan string walking ya. String walking itu memberi jarak pada tarikan di string pada knob.
saya akan lakukan jarak tembak di 50 meter. Oke, sebelum kita mengangkat atau kita line up busur ya, perhatikan. Nah, jangan lupa untuk memutar, boleh dilakukan di bawah, memutar lengan kiri, atau dilakukan di atas. Oke. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan putaran itu dilakukan di bawah, lengan kiri diputar, kemudian ini sikunya harus diangkat. Oke. Angkat busur agak lebih tinggi dari kepala. Gunanya untuk apa? Supaya ada kekuatan untuk menarik dan menolak busur ya. Oke, demikian contohnya, bisa dilakukan berulang-ulang. Oke, tips selanjutnya saya memberikan saran. Ketika kita line up busur atau kita stand up angkat busur ya, kita mengangkat busur, pengaturan napas juga perhatikan. Ketika kita angkat busur, saat kita mau draw itu tarik napas ya, tarik napas, tarik, buang napasnya setengah, tahan. Setelah rilis baru kita habiskan napas. Lakukan setiap kita mau melakukan shooting selanjutnya atau tembakan selanjutnya. Oke. Supaya formnya bagus, supaya lari anak panahnya bagus ya. Ketika setelah rilis itu jangan langsung dijatuhkan. Ya, tetap aja seperti ini. Oke. Nah, ini harus lemas nih. Pergelangan harus lemas. Jangan digenggam busurnya. Lemas saja. Oke, follow through. Kalau kita sebutnya follow through. Oke, kawan-kawan ya, jadi itu tadi saya menunjukkan tutorial bagaimana sebagai atlet atau archer birku melakukan eksekusinya di lapangan. Nah, kemungkinan akan berbeda ya yang dilakukan oleh archer lain ya, dengan teknik yang berbeda. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Jika nanti butuh sharing, butuh tanya-tanya tentang gimana sih kok bisa konsisten, grouping, latihannya seperti apa, nanti bisa WhatsApp saya ya. Terima kasih, selamat siang.